Halo Bapak Ibu guru BK hebat dimanapun berada, apakah saat ini Bapak Ibu masih pusing bagaimana cara membuat program BK sesuai dengan kebutuhan siswa, atau Bapak Ibu masih menggunakan cara pintas, yaitu dengan cara mengedit file-file lama menjadi program BK Bapak Ibu yang baru, atau Bapak Ibu memang betul-betul sudah melaksanakan need assessment, kemudian menganalisa, kemudian menyusun menjadi program Bapak Ibu semuanya, dan tentunya akan menguras energi dan pikiran Bapak Ibu semuanya. Yang parahnya adalah seringkali hasil analisis need assessment tersebut tidak benar-benar nyambung atau sesuai dengan program yang kita buat. Padahal masing-masing siswa itu punya masalah yang berbeda, Bapak Ibu. Sementara program yang kita buat itu masih umum, kemudian monoton, dan bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah layanan yang kita berikan itu tidak tepat sasaran. Bahkan laporan yang kita buat itu juga tidak sinkron, Bapak Ibu. Dan bahkan hanya sekedar menjadi sampah administrasi di meja kita semuanya. Nah, oleh karena itu, perkenalkan nama saya Yazid. Saya membuat sebuah tools, membuat sebuah sistem yang akan membantu Bapak Ibu semuanya membuat program BK otomatis sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh siswa. Nah, caranya gampang Bapak Ibu tinggal men-share link instrumentasinya kepada siswa. Nah, setelah siswa melaksanakan atau mengisi link tersebut, nanti sistem akan mengelola semua hasilnya dan menjadi sebuah program Bapak Ibu semuanya tinggal menggenerate mulai dari action plan, kemudian temanya seperti apa, bahkan program semesterannya yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan bahkan Bapak Ibu bisa langsung menyusun program tahunan Bapak Ibu semuanya, include dengan RPL-nya sesuai dengan tema yang ada. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Simak terus video ini sampai tuntas, karena saya akan memberikan informasi step by step. Jangan lupa subscribe dan share video ini, semoga lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu harus masuk ke dalam grup WhatsApp. Nanti silakan Bapak Ibu cek link di deskripsi video ini. Kemudian diklik dan Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam grup ini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik deskripsinya. Kemudian silakan Bapak Ibu nanti cek deskripsinya dan pilih nomor 5. Itu ada program BK otomatis menggunakan instrumen DCM. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke sistemnya. Nah, ini adalah halaman login ya Bapak Ibu untuk siswa dan guru. Nah, untuk Bapak Ibu yang pertama kali, silakan Bapak Ibu isi dengan daftar isi di sini. Bapak Ibu silakan masukkan nama, misalnya nama saya Yazid, kemudian institusi SMAN 9 misalnya, 9 Pekanbaru, emailnya apa, dan seterusnya Bapak Ibu, juga password. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan buat akun. Nah, setelah daftar selesai, Bapak Ibu silakan masuk ke halaman login ini. Nah, misalnya saya sudah punya akun dan sudah ada isinya. Saya akan masuk menggunakan akun yang saya miliki. Oke, ini adalah halaman dashboard dari sistem instrumen BK Pro ya Bapak Ibu. Nah, di halaman sebelah sini, ini adalah menu-menunya. Ini ada overview analisisnya. Saya sudah mencontohkan ada 3 orang yang mengisi instrumen, 3 orang siswa. Bisa dilihat dari sini ya Bapak Ibu, dari sini. Jadi ada 3 orang yang sudah selesai melaksanakan tes. Kemudian ada 2 orang yang sedang proses. Nah, ini detailnya. Kemudian di sini ada barnya, informasinya. Nah, berapa orang gitu ya. Nah, di sini ada di overview analisis ini kita bisa melihat pertama adalah indeks kesehatan mental. Jadi berdasarkan hasil instrumen yang diisi oleh siswa, kita bisa melihat rekap indeks kesehatan mentalnya. Kemudian pemetaan presentasi dan dominasi masalah per kelas ya. Nah, jadi ini nanti bisa Ibu lihat. Nah, ini bisa di-download Excel ya Bapak Ibu supaya lebih jelas. Kemudian ini dilihat analisis berdasarkan gender ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu masalah yang paling dominan itu di bidang apa. Kemudian distribusi masalahnya itu seperti apa. Dan ini adalah butir-butir masalah yang prioritas ya Bapak Ibu. Jadi rasionya itu ada 100%, bahkan ada yang 0% gitu. Nah, ini di halaman overview analisis. Jadi ini semua bisa Bapak Ibu screenshot atau Bapak Ibu download berdasarkan PDF atau format Excel. Nah, yang kedua adalah menu data siswa dan DCM. Nah, tadi sudah kita lihat sekilas. Di sistem ini
di sekolah ini ada 3 orang siswa yang sudah melaksanakan tes, ya, dan 2 orang yang belum. Jadi nanti semua siswa itu Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat data individunya. Jadi misalnya ini kita cek detail saja dan akan keluar hasilnya. Misalnya ini nama siswanya adalah Yazid, kelas 2, dan masalah terberatnya ada di bidang pribadi. Nah, pribadi masalahnya apa saja? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi tambahan referensi untuk kita memberikan layanan khusus kepada siswa tersebut. Nah, ini juga di sini ada deteksi siswa prioritas ya, siswa yang memiliki resiko tertinggi ya. Nah, ini kita bisa cek juga datanya seperti itu. Jadi ada datanya di situ semuanya. Nah, di sini kita bisa melihat berapa siswa yang sudah mendaftar, berapa yang sudah selesai ujian gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga adalah generate program. Nah, dari hasil data yang masuk ini, nanti sistem akan langsung mengenerate ada smart action plan, kemudian pengembangan tema, ada program gaji dan program semester genap. Nah, sekarang kita langsung generate untuk rencana kegiatan atau action plan. Nah, jadi action plan-nya sudah selesai Bapak Ibu, tinggal download saja gitu. Ini action plan-nya berdasarkan dari isian atau hasil need assessment yang kita lakukan kepada siswa. Kita tinggal download dan nanti hasilnya bisa dilihat. Nah, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah hasilnya. Kita tinggal ganti layout-nya menjadi landscape. Nah, ini sudah selesai hasil action plan. Kemudian selain action plan, ada juga pengembangan tema berurutan. Nah, ini juga sudah otomatis ya Bapak Ibu menyesuaikan dari action plan-nya. Jadi temanya apa gitu ya, metodenya apa yang sesuai gitu, sampai bagaimana evaluasi dan tidak lanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah program semester ganjil. Nah, ini semester ganjilnya Bapak Ibu. Ini bisa udah selesai semuanya, ada layanannya mulai dari persiapan, layanan BK itu ada layanan dasar, kemudian layanan responsif, ya peminatan dan perencanaan individual serta dukungan sistem. Ini tinggal download saja. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal download, kemudian sudah selesai. Ini adalah program semester ganjilnya. Sudah selesai dan semuanya sesuai dengan hasil instrumen yang diisi oleh siswa. Nah, kemudian yang keempat adalah semester genap. Nah, ini semester genap dimulai dari bulan Januari. Nah, sampai bulan Juni. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya pertama adalah overview analisis, kemudian rencana kegiatannya atau action plan, pengembangan tema, program semester ganjil dan program semester genap. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan membuat generate laporan program secara menyeluruh ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan membuat laporan program secara menyeluruh. Saya akan tunjukkan di sini ada video tutorial. Silakan nanti Bapak Ibu cek bagaimana cara membuatnya. Oke, tutorialnya ada di sini. Kita tinggal klik generate laporan. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke generator tool, di mana nanti generator tool ini Bapak Ibu hanya mengisi data-data yang ada dan mengupload file-file yang tadi sudah Bapak Ibu miliki, kemudian nanti sistemnya akan langsung membuat program laporan BK secara menyeluruh ya Bapak Ibu. Nah, caranya gampang Bapak Ibu, tinggal upload logonya di sini. Silakan nanti Bapak Ibu upload, kemudian buat nama sekolah. Oke, saya akan contohkan langsung Bapak Ibu. Oke, contoh upload misalnya SMAN 9 Pekanbaru, kemudian contohnya Pekanbaru, fasenya ada kelas 10, saya bikin 2025, 2026, kemudian tahun berapa, misalnya Darmanto PD, kemudian oke, kemudian misalnya ini Yazid, kemudian nicknya 1990, oke. Nah, instrumen yang kita gunakan apa Bapak Ibu? Ya, ini instrumennya adalah DCM. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan visi dan misi sekolah. Ini penting Bapak Ibu ya, karena nanti ada beberapa part yang memang dianalisa berdasarkan visi dan misi sekolah. Saya berikan contoh. Ini saya ambil contoh dari visi misi sekolah lain Bapak Ibu.
Misalnya ini, kita masukkan visinya, kemudian misinya kita masukkan, kemudian kita tinggal selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pilihan visi dan misi BK. Bapak Ibu, jika punya visi dan misi BK, silakan tulis upload di sini atau tulis di sini. Jika tidak, silakan otomatis saja. Nah, kemudian ini kita harus mengupload beberapa file yang tadi sudah kita download di sini ya Bapak Ibu. Yang di sini, ini kita download semuanya, termasuk juga ini. Ini kita download. Nah, sekarang kita upload Bapak Ibu filenya. Nih, yang pertama adalah rencana kegiatan. Jadi kita upload file rencana kegiatannya. Kita masuk ke sini. File rencana kegiatan, action plan. Nih, action plan. Kemudian kita upload analisis hasil. Nah, analisis hasil ini diambil dari sini ya Bapak Ibu. Nih, ini kita download saja. Rekapitulasi butir masalah siswa ini kita upload, kita download. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kita upload ke sistem ini. Rekapitulasi hasil, kita masukkan. Nih, kemudian kita masukkan. Ini klik dulu pengembangan tema. Pengembangan tema itu kita masukkan. Pengembangan tema itu filenya ini ya Bapak Ibu. Pengembangan tema itu dari file ini. Ini pengembangan tema. Jadi file ini yang kita upload. Kita download dan kita upload. Nah, kita masukkan pengembangan tema. Oke. Nah, pengembangan tema. Kemudian program semester ganjil itu diambil dari sini. Nah, ini dia filenya. Ini yang kita download dan kita upload. Kita upload semester ganjil. Dan semester genap kita juga upload. Oke, selanjutnya kita tinggal klik generate. Nah, silakan Bapak Ibu cek di sisi sebelah kiri atau sebelah kanan tampilan. Itu nanti di situ akan ada cover, lembar pengesahan, kata pengantar dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini AI-nya sedang bekerja menganalisa dokumen yang kita sudah upload dan dia menyusun program laporan program bimbingan konseling yang kita miliki untuk 1 tahun. Nah, ini misalnya dari cover, kemudian lembar pengesahan, kata pengantar, nah daftar isi gitu ya, sampai visi misi, karakteristik BK, karakteristik sekolah. Nah, semuanya didasarkan dari hasil atau dokumen yang kita masukkan tadi Bapak Ibu. Nah, untuk rencana kegiatan, nanti silakan Bapak Ibu tempel saja copy paste yang sudah ada di sistem rencana kegiatan ini, dimasukkan ke dalam sini. Setelah kita download. Nah, ini Bapak Ibu sampai lampiran, ini sudah selesai semuanya. Nah, Bapak Ibu tinggal download. Bapak Ibu bisa download satu persatu bagian, gitu ya. Misalnya ini download, atau Bapak Ibu bisa download seluruhnya. Ya. Ini misalnya satu-satu, hasil downloadnya seperti ini. Ini hasil downloadnya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung mendownload seluruhnya. Nah, seluruhnya berarti download semuanya. Nanti Bapak Ibu memang butuh penyesuaiannya di filenya. Ini adalah hasil keseluruhannya seperti ini. Nah, ini halaman pengesahannya. Jadi Bapak Ibu harus men-setting ulang ya, menyusun seperti ini. Nah, ini kan daftar isinya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan generate ulang ya dengan cara seperti ini. Back dulu di sudut ini, kemudian Bapak Ibu klik generate laporan. Nah, jika masih ada yang tidak sesuai, silakan Bapak Ibu ulangi langkah tersebut. Oke, hasilnya nanti bisa kita lihat, ini adalah hasil laporannya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, ini adalah contoh laporan program kita ya, laporan program BK tahunan. Nah, jadinya seperti ini. Oke, keren ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak lagi
menghabiskan banyak energi dan waktu untuk membuat program BK yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, ini rencana kegiatan sudah masuk, kemudian pengembangan topiknya sudah masuk, ini program semester ganjil genapnya sudah masuk. Nah, semuanya disesuaikan dengan data atau hasil analisis dari instrumen yang kita berikan kepada siswa. Nah, ini juga bisa kita masukkan semuanya. Nah, oke. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara supaya siswa mengisi instrumennya. Caranya Bapak Ibu, silakan coba Bapak Ibu cek di atas. Ini ada link ujian dan ada kode Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu copy link ujiannya, kemudian kode, kemudian nanti di-share ke siswa. Misalnya nih, saya contohkan copy linknya, kemudian saya share ke sini. Nah, copy kodenya Bapak Ibu, kodenya masing-masing sekolah itu beda-beda ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah kode. Nah, nanti siswa akan mengisi data NISN, kemudian misalnya datanya adalah NISN-nya ini, kemudian nama lengkapnya misalnya Adik Yazid, misalnya laki-laki, kelasnya misalnya harus sama ya Bapak Ibu, kelasnya sesuai dengan contoh, kelas 10 A1 misalnya, kode aktivasinya harus sama. Nah, karena kode aktivasi ini nanti akan menentukan data ini masuknya ke sekolah mana. Silakan masuk ujian, dan siswa akan langsung diarahkan untuk mengisi instrumen DCM ya, karena kita menggunakan DCM, instrumennya itu sebanyak 240 pertanyaan. Nah, siswa juga bisa keluar ya Bapak Ibu, kemudian dia juga bisa masuk lagi dengan link yang tadi diberikan, kemudian lanjutkan tes dengan cara mengisi NISN dan kode siswanya, kode sekolahnya. Demikian Bapak Ibu, semoga tools ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya di tools-tools yang berbeda.